Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Atau ibunya udah datang belum ya? Oh, ada Bu Denisa, ya. Oke, Pak. Bu Mira. Baik, saya melanjutkan materi yang kemarin tentang server leader dalam kondisi funds. Sebelumnya saya ingin tanya, ada permasalahan berkaitan dengan kepemimpinan enggak di tempat kerjanya ya? Atau antar apa ya? Dengan bawahan, kemudian permasalahan dalam menghadapi regulasi atau permasalahan apapun. Mungkin bisa kita catat bersama apa saja yang jadi permasalahan yang biasa dialami Bapak Ibu sekalian. Ada kira-kira? Bapak-bapak, Ibu-ibu ada hal yang didiskusikan karena materi saya hari ini tidak banyak. Kemarin sudah sempat banyak hal saya sampaikan tentang apa itu server leader, apa itu funds, gitu kan. Ini hanya sekedar menjadikan lebih spesifik saja sih. Belum ada? Baik. Saya kira di level manapun kita akan menemukan permasalahan, apakah dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan teman selevel, gitu kan. Saya yakin dimanapun aja ada. Bukan hanya di kantor, bisa juga nanti di lingkungan keluarga, kemudian di RT RW, itu pasti juga ada permasalahan yang sifatnya hierarki, sifatnya juga mungkin horizontal ataupun vertikal. Nah, maka kalau memang ada permasalahan yang umum saja, mungkin bisa dituliskan di chat. Kalaupun tidak bisa kita diskusikan sekarang, saya kira nanti bisa kita diskusikan saat nanti kita coaching gitu, deh. Karena aktivitas untuk workshop ini kan aktivitas yang kayaknya hanya memberikan sesuatu. Tapi bagaimana itu bisa dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari, dengan permasalahan di kantor, nah itu saya kira memang butuh proses coaching. Maka gayung bersambut apa yang kemudian diharapkan oleh teman-teman dari petrokimia dan apa yang bisa kita sampaikan, bahwa kita juga dari dunia kampus sedang belajar juga nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita belajar untuk menjadikan link and match antara apa yang kita pelajari di kampus dan apa yang kemudian terjadi di dunia praktis. Jadi dengan kata lain sebetulnya Bapak Ibu nanti yang akan memperkaya kami juga nih dengan adanya hal-hal yang berbau praktis, yang berbau kejadian yang nyata yang ada di dunia perkantoran ataupun di proses pengambilan keputusan yang lain. Dan alhamdulillah saya juga banyak mengalami berbagai macam masalah, baik ketika di Magister Science Management selaku KPS MSM dulu tahun 2012 sampai kemudian di MM 2016 sampai 2020 dan sekarang di Departemen Manajemen. Dan alhamdulillah pernah menjadi ketua RT juga dulu. Kemudian apalagi ya koordinator dan koordinator untuk double degree Indonesia Prancis. Kemudian saat ini membuat organisasinya yaitu ASIM, Asian Association for Consumer Interest and Marketing, sebagai co-founder. Kemudian kita juga membuat International Master in Management and Business Alumni Association. Jadi ya insya Allah banyak hal yang bisa kita nanti
diskusikan bersama, saling bertukar pengalaman Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam kondisi sehat. Hari ini alhamdulillah banyak acara yang kita lakukan, kami sendiri di kampus. Tadi pagi ada aktivitas ujian tesis, kemudian ada seminar internasional yang saya di situ selaku untuk selaku wakil ketua panitia seminar internasional ESIN dan MECFI, sekaligus kemudian selaku pemilik digiseminar.id, di mana seminar internasional itu dilakukan dengan aplikasi yang kita kembangkan, yaitu digiseminar.id. Nah, kemudian lanjut ada presentasi, kita presentasi di acara itu, dan saat ini lanjut untuk Petro, nanti malam masih ada acara mengajar manajemen pemasaran strategik. Nah, sehingga kembali lagi diskusi kita yang kemarin, ada ungkapan yang menarik dari Peter Stark, in a moment of crisis, reaction set the leaders apart from the follower. Siapa yang menjadi follower, siapa yang menjadi leader, itu akan ketahuan di masa krisis. Karena kalau di masa biasa-biasa saja, orang berebut menjadi pimpinan, menjadi manajer, itu bisa jadi bukan karena faktor apa yang menjadi kemampuan dan keterampilan leadership-nya, tapi bisa jadi karena hal-hal lain, apakah karena politik, karena dana yang dimiliki, dan seterusnya. Nah, di masa inilah kita bisa mengetahui siapa sebetulnya yang bisa menjadi leader dan siapa yang hanya follower, ikut-ikutan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita kemarin sudah mendiskusikan pelaut yang tangguh adalah yang memang bisa mengarungi lautan yang beraneka ragam, bukan di lautan yang tenang. Demikian juga server seperti itu. Jadi itu sudah menjadi pemahaman kita bersama, ya, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di masa pandemik ini kita memiliki beberapa capaian, banyak sebetulnya. Dari Indonesia Digital Popular Brand Awards kita mendapat IDPBA ini 2 tahun, sejak tahun 2020, kemudian 2021, dan di awal 2021 penghargaan dari Mix, majalah pemasaran sebagai marketing efektif marketing team. Kemudian di level departemen kita mendapat terbaik 5 untuk prodi S1 manajemen terbaik, SMM terbaik pertama, dan kemudian untuk S3-nya terbaik ketiga. Dan ini sudah beberapa kali MM juga mendapatkan penghargaan menjadi prodi terbaik, termasuk juga websitenya mendapat yang terbaik. Dan di level internasional kita masuk dalam radar nasional, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi ini di masa pandemik artinya kita tidak berhenti bergerak. Menurut QS World University Ranking maupun THE World University Ranking juga tahun 2022 posisi kita di jajaran perguruan tinggi dunia juga terlihat. Bahkan untuk bisnis and management kita posisi ketiga di Indonesia untuk seluruh dunia. Jadi ini menunjukkan bahwa alhamdulillah kalau kita memang berusaha, maka insya Allah kemudian juga mendapatkan hasil. Kata ungkapan versi Arabnya adalah manjada wajada gitu. Oke, kembali ke materi server leader for Farnsworth. Kita kemarin sudah mendiskusikan lautan merah, di mana kita berkompetisi yang sangat ketat persaingannya. Dan di sini ada saya gambarkan ikan hiu, bahwa di Laut Merah ini bisa jadi banyak pelaku-pelaku bisnis yang berusaha mengambil kesempatan untuk memakan yang lain, mencaplok yang lain, terutama perusahaan yang tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, jadi dihancurkan. Jadi sangat banyak bisa jadi hiu-hiu yang sekarang sedang
berusaha untuk lebih memakan yang lainnya. Jadi itulah dunia persaingan, terutama kalau dunia persaingan bisnis yang kapitalis. Kalau yang spiritualis beda lagi urusannya. Dalam bahasa di dunia bisnis itu ada istilah VUCA dimunculkan oleh Harvard Business University. VUCA adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemudian pesaingnya dari Oxford itu tidak mau kalah. Kalau dari Harvard punya VUCA, maka mereka memunculkan istilah tuna. T-nya adalah turbulence, U-nya adalah unpredictable, kemudian N-nya novelty, A-nya ambiguity, sama. Nah, intinya adalah bahwa selama kita bersaing, maka bisa jadi kita tidak mau ikut-ikutan. Jadi Stanford itu memunculkan kondisi tersebut, Oxford ya, tidak mau ikut-ikutan apa yang sudah dilakukan oleh Harvard. Nah, ini juga semestinya menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Benchmark boleh, tapi benchmarknya itu tidak boleh kemudian hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau bisa ya dilakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Do something else, do something more. Tidak boleh kemudian hanya sekedar ikut. Nah, itu tantangannya, termasuk nanti dalam melakukan aktivitas berbagi, itu di mata kuliah etika bisnis dan CSR. Beberapa teman di Petro itu yang sempat masuk ke kelas MM juga kita sampaikan pentingnya kita melakukan aktivitas diferensiasi bahkan untuk kegiatan kita berbagi kepada sesama. Namanya bisa jadi sama PKBL, tapi PKBL-nya harus berbeda. Ya. Kalau kemudian tadi ada istilah VUCA, ada istilah tuna, nah saya beranikan diri untuk memunculkan istilah FUNS. FUNS itu singkatan dari fearful, unpredictable, novel, dan shocking. Masa saat ini kita menemukan kondisi yang sangat menakutkan, terutama di tahun 2020 banyak yang saudara, rekan, teman, keluarga yang meninggal dunia, risikonya bahkan kematian, jadi tidak main-main untuk COVID-19 ini. Dan bahkan disampaikan ini nanti ada variannya, ada varian Delta lah, nanti varian apa lagi yang masuk. Sehingga bisa jadi vaksin itu terus nanti berlangsung terus-menerus untuk perkembangannya. Unpredictable dalam materi yang biasanya kami sampaikan tentang peramalan bisnis, kita berusaha membaca apa yang terjadi di masa depan dengan data di masa lalu. Nah, saat ini sepertinya data di masa lalu tidak relevan lagi. Kita ada flu burung, tapi beda dengan COVID-19. Kita ada pengalaman tentang SARS, tapi beda juga pengaruhnya dengan COVID-19 ini. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah tidak bisa diramalkan. Lebih dominan komponennya adalah komponen yang irregular, komponen yang paling tidak bisa diprediksi. Dan seperti yang kita diskusikan kemarin, bisa jadi Tuhan memunculkan tokoh-tokoh baru, aktor baru, faktor eksternal baru, yang menjadikan kita harus lebih menggunakan akal pikiran kita. Kalau buku yang dimunculkan oleh Ibnu Khaldun itu namanya buku Muqaddimah, Bapak Ibu. Nah, buku Muqaddimah itu adalah salah satu buku wajib yang dibaca di klub bukunya Mark Zuckerberg. Jadi si Mark itu punya klub buku, salah satunya adalah membaca buku karya Ibnu Khaldun itu Muqaddimah. Nah, buku Ibnu Khaldun itu salah satunya menyampaikan tentang manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dan senjata manusia itu adalah apa kira-kira ya? Kalau hewan ada yang punya taring, ada yang punya cakar, ada yang punya tanduk, ada yang punya bisa. Kalau manusia senjatanya apa ya kira-kira? Bapak Ibu mungkin bisa tulis di chat. Siapa yang bisa menjawab? Senjata manusia menurut Ibnu Khaldun kira-kira apa?
Adaptasi, Pak Buyung. Oke, silakan yang lain. Saya kira kalau adaptasi, hewan pun kalau menurut Darwin itu juga bisa beradaptasi. Monggo, silakan Bapak Ibu. Kira-kira senjata manusia menurut Ibnu Khaldun itu apa gerangan? Yang benar kira-kira dapat tadi apa ya Mbak Dinar? Apa senjata manusia sebagai senjata yang bahkan bisa mengalahkan cakar, taring, tanduk, bisa akal, hati nurani. Oke, Pak Novrim jawab akal. Pak Dida menjawab hati nurani. Siapa lagi bisa menambahkan? Ada lagi? Udah, ini aja. Berpikir. Oke, Pak Risang menambahkan akhlak mulia, Pak Ari. Baik. Ibu-ibunya belum muncul ini. Ibu-ibunya masih masakkah? Daripada masak bisa jadi langsung beli Gojek, sekaligus nantinya memberikan manfaat kepada UKM, kemudian kepada driver Gojeknya, gitu ya? Ya Pak Risang ya. Jadi kalau kita beli lewat Gojek itu kan mendapat manfaat UMKM-nya dan kemudian driver Gojeknya daripada masak sendiri. Baik, jawaban yang benar adalah ada yang sudah benar tapi masih kurang tambahannya. Menurut Ibnu Khaldun, senjata manusia itu adalah akal dan kemudian dua tangan kita. Ini yang bisa mengalahkan senjata-senjata lain yang dimiliki oleh makhluk lain. Jadi karena itulah salah satunya yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam menurut penafsiran saya yang masih awam, Nabi Adam turun ke bumi itu bukan karena diusir, tapi kembali lagi karena sudah menggunakan akalnya. Karena sudah menggunakan akalnya berarti sudah siap untuk turun ke bumi. Jadi walaupun saat itu misalnya tidak makan buah khuldi pun, berarti sudah menggunakan akalnya juga. Maka itu sudah waktunya turun ke bumi. Nah, kebetulan saja kemudian beliau makan buah khuldi itu, nah, sehingga kemudian ya tetap turun ke bumi. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun senjata kita adalah adanya akal dan dua buah tangan kita ini untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kalau hanya difikirkan saja, Anda berbuat sesuatu, percuma. Ada yang kemudian kemarin sempat bertanya, Pak, lebih bagus mana kita untuk idenya, yang lebih mahal itu idenya atau hasil jadinya? Kan hasil jadi kalau tidak ada ide yang bagus kan tidak jalan juga. Tapi kalau ide aja tidak dijalankan ya percuma juga. Nah, maka akal dan kemudian buah tangan yang kemudian berusaha membuat sesuatu itulah yang menjadikan lebih lengkap apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia. Nah, jadi tadi ada beberapa yang sudah tepat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita menggunakan akal berpikir, tapi tidak hanya sekedar menggunakan akal berpikir, tapi juga berbuat sesuatu dengan tangan kita. Nah, Pak Ibnu Khaldun tadi juga menyampaikan kita makhluk sosial, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi, berjamaah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, terutama untuk menghadapi kondisi VUCA, tuna, atau funds. Oke, jadi unpredictable and novel as shocking, sesuatu yang mengejutkan dan menimbulkan kepanikan. Sampai beberapa waktu kemarin sering terjadi panic buying. Ada muncul minuman yang Bear Brand itu langsung habis gitu ya. Sekarang di stok Bear Brand ya masih penuh, nggak ada masalah Bear Brand. Tapi ketika ada prediksi Desember nanti akan ada kemungkinan kenaikan, nah maka
beberapa toko menstok lagi Bear Brand-nya. Susu Bear Brand mulai di stok di beberapa toko. Nah, artinya mereka sudah berusaha memprediksi kondisi ke depan. Nah, singkatannya funds, karena kembali lagi, Nabi Adam turun ke bumi adalah untuk tujuan mendapatkan kesenangan hidup. Jadi, apa yang kita lakukan di sini, kita juga sebetulnya mencoba melihat tantangan-tantangan baru yang disediakan oleh Tuhan di sekitar kita untuk menjadi ilmu, hikmah bagi kita dalam menjalani hidup. Bismillah. Nah, kemudian masalah server leader kemarin sudah kita diskusikan. Saya akan lebih mendiskusikan apa itu S, U, R, F, E, R yang berusaha saya gabungkan dari berbagai sumber, baik dari materi di Harvard Business Review, di artikel, dan kemudian mungkin juga dari konteks agama juga. Nah, ini sebagai leader apa yang harus kita lakukan di era funds. Nah, ini juga pembelajaran dari apa yang saya dapatkan ketika saya wawancara kepada beberapa UMKM. Ada pelaku UMKM yang menjadi yang saya kenal baik karena sekolah di S3, dan ada yang teman juga karena menjadi dosen. Itu kita sempat wawancara. Nah, kita masuk yang pertama adalah spiritual leader. Jadi server mulai dari S, spiritual, dan ini saya kira yang memang harus diawali, dikedepankan, karena religiositas itu akan memiliki peran yang penting sebagai seorang leader. Ujian itu terutama bagi seorang leader, karena dia yang pertama harus menghadapi. Jadi dia harus yang terdepan untuk menghadapi itu. Nah, maka kalau tidak kuat, ya bisa jadi stres, bisa jadi bunuh diri. Banyak kasus-kasus di luar negeri terjadi bunuh diri karena memang mereka kurang memiliki unsur spiritualitas, walau alam bisawab. Tapi itu yang kemudian saya coba pahami, bahwa di Indonesia bisa jadi lebih survive, lebih kuat untuk menghadapi pandemik, walaupun banyak korban juga dari Indonesia, karena peran spiritualitas kita. Nah, maka saya juga memunculkan adanya berita, adanya informasi dari US Army, Preventing Suicide Through Spirituality, bahwa spiritualitaslah yang kemudian bisa menghindarkan kita dari keinginan untuk bunuh diri. Maka kalau banyak negara-negara yang bunuh diri, nah berarti spiritualitasnya sebetulnya kurang. Dan alhamdulillah kita bukan negara, bahkan di beberapa negara kan ada yang dia ada hutan khusus untuk orang bunuh diri. Kalau kita masuk hutan itu ya banyak orang yang kemudian gantung diri lah, kemudian harakiri dan seterusnya. Jadi ada hutan khusus untuk bunuh diri. Nah, dan kemudian juga ada materi dari jurnal Advancing Business Practice. Jadi, apakah spiritualitas menjadikan perbedaan dalam hal leadership? Dan hasilnya adalah memang spiritualitas itu memberikan sebuah kekuatan sendiri. Hasil risetnya menunjukkan, in fact, ini kita baca, in fact, research has shown that spiritual practice like contemplative prayer and mindfulness meditation akan lebih memperkuat kesadaran kita terhadap lingkungan dan terhadap diri kita sendiri. Menjadikan leader itu memiliki moralitas yang lebih tinggi. Nah, makanya kalau misalnya di kantor ada kemudian acara-acara membangun spiritualitas, undang pendeta, undang ulama, nah itu adalah memang agar menjadikan kita lebih kuat, lebih tabah, lebih merasa ter-challenge. Dan adanya doa itu sebetulnya menjadikan kita lebih kuat, karena orang yang
tahu kekuatan lain di luar diri kita, itu masih punya harapan. Sedang orang yang mengandalkan dirinya sendiri cepat lelah. Jadi ketika kita sadar dengan adanya doa, berarti kita masih punya semangat, kita punya harapan terhadap masa depan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita nih. Ketika ada masalah, maka kita masih punya seseorang, bukan seseorang, masih punya sesuatu, entitas yang memang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini alhamdulillah kita dijadikan makhluk yang beragama. Alhamdulillah kita di negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Pemimpin-pemimpin kita menjadikan bahwa ketuhanan itu memang yang nomor satu gitu, J. Karena di balik segala upaya yang dilakukan oleh para pejuang kita, kalau tidak diberi kesempatan dan tidak diberi kekuatan untuk mengubah, untuk melakukan sesuatu, tidak akan merdeka gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita punya doa, punya aktivitas ritual, maka disampaikan di undang-undang dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa itu dimasukkan menjadi salah satu dasar negara kita. Oke, itu adalah untuk spiritual leader. Nah, bisa jadi ini nanti menjadi salah satu hal untuk bagaimana memilih pimpinan nih. Apakah pimpinan itu punya moralitas, punya spiritualitas yang baik atau tidak? Kalau kepada Tuhannya aja tidak peduli, apalagi kepada kita, gitu kan ya? Jadi kalau pada Tuhannya saja sudah tidak terlalu memperdulikan, tidak terlalu tertarik, apalagi terhadap manusia, itu patut dipertanyakan. Jadi mereka yang kemudian, kalau kata Pak Ustadz, kalau memang bermasalah dalam kehidupan dunia, maka coba lihat dulu apakah ibadahnya bermasalah. Nah, bisa jadi memang itu yang kemudian terjadi pada diri kita. Kemudian setelah S, server, itu kita lanjut ke U, understanding di situ yang saya tulis. Nah, understanding ini, Bapak Ibu, kita harus melakukan aktivitas ikro, membaca, mendeteksi, mencoba melihat kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Nah, dan ikro ini adalah ayat pertama yang turun, ikro itu harus dilakukan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, maka S dan U-nya itu tadi memang nyambung. Kita harus berusaha membaca kondisi di lingkungan sekitar kita dengan tetap berusaha melihat sinyal-sinyal yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau dalam bahasa bisnis yang diajarkan di bangku kuliah, kita mengenal istilah SWOT, SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, ketika saya mencoba belajar tentang neurolinguistic programming, Bapak Ibu, maka saya melihat ada dua kata negatif dalam akronim SWOT itu. Apakah Bapak Ibu juga melihat hal yang sama? Strength, weakness, opportunity, threat itu ada dua kata negatif di situ. Apa Pak Rizal? Weakness dan threat. Luar biasa. Berarti saya sama ini dengan Pak Rizal. Kita bisa sensitif untuk melihat ada masalah. Saya menyadari masalah ini ketika mendaftarkan anak saya yang paling kecil, itu masuk sekolah SD, Pak, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ketika anak saya dites, itu kemudian jadi dibawa ke ruang tersendiri, dilihat motoriknya, kemudian dites apa lagi saya tidak tahu, tidak bisa ngintip karena dibawa ke ruang lain. Dan kemudian ketika gurunya kembali, gurunya menyampaikan anak ini begini. Terus saya tanyakan kepada gurunya, terus kelemahan anak saya apa ya, Bu Guru? Kemudian saya ditegur sama gurunya. Jangan bilang kelemahan, Pak. Oh iya.
Saya baru nyoba-nyoba belajar NLP, tapi kemudian menggunakan kata negatif yang saya berikan, yang saya tekankan ini menjadi hal untuk anak saya. Nah, demikian juga untuk institusi kita. Ketika kita mengatakan ini kelemahan institusi saya, ini kelemahan saya, itu juga kurang baik. Karena itu saya juga tidak setuju, Pak, Bapak, Ibu sekalian. Kalau ada yang mengatakan, terimalah aku apa adanya, inilah saya. Gitu. Karena bagi saya itu kalimat yang egois. Terimalah apa adanya berarti menerima apa yang menjadi hal negatif yang dia miliki. Nah, ngapain? Seseorang itu kita semua berhak untuk menjadi lebih baik dan berkewajiban untuk menjadi lebih baik. Bukan kemudian, ya ini kelemahan saya, ya terimalah. Gitu. Tidak bisa seperti itu adalah hal yang egois. Nah, jadi kembali ke strength, weakness, opportunity, threat. Sebetulnya apa yang kita hadapi yang pada diri kita sendiri itu bukan sebuah kelemahan, tapi sesuatu yang belum kita asah, sesuatu yang belum kita latih, sesuatu yang belum kita carikan sinerginya, kolaborasinya. Misalkan gini, Pak Risang merasa punya kelemahan apa selama ini? Nggak ada ya, Pak? Oh, banyak, Pak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau nyanyi enak enggak, Pak, suaranya? Biasanya diajak bikin band enggak, Pak Risang? Lumayan enak sih, Pak. Tapi vokalis, Pak, itu, Pak. Karena saya vokalis, Pak Risang. Alat musik. Bapak kalau, saya suka nyanyi, Pak. Wih, sip. Kalau begitu masalah musik unggul nih Pak Risang. Pasti bisa main gitar juga ya, Pak? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Oke, kalau apa nggak bisa main gitar, apakah itu kelemahan Pak Risang? Enggak kan ya? Tergantung kriteria yang digunakan, tergantung mau apanya sih, tergantung Bisa objektifnya jadi. sebenarnya. Bisa jadi. Tapi kan kalau kita katakan itu kelemahan Pak Risang nih, nggak bisa main gitar loh. Kan karena tidak melatih ke sana saja kan Pak Risang. Kalau Pak Risang mau berlatih untuk main gitar, tentunya juga bisa dan jago juga ya Pak. Jadi sebetulnya itu bukan kelemahan, tapi itu sebetulnya adalah suatu keunggulan yang belum terasah. Kekuatannya Pak Risang yang belum dilatih saja. Kalau sudah dilatih bisa jadi mungkin lebih hebat daripada gitaris-gitaris kita yang ada. Tadi Ali Bakta itu ya. Orang nggak pernah tahu sebelumnya, tiba-tiba di masa online ini muncul. Tadi Ali Bakta. Sampai orang dari luar negeri terperangah, gitu, pemain-pemain gitaris-gitaris dari luar negeri. Nah, jadi sebetulnya bisa jadi yang kita miliki itu karena belum dilatih, belum diasah, ya sehingga itu menjadi kita anggap kelemahan, padahal bukan. Itu keunggulan kita yang belum, jadi masih terpendam. Jadi saya sebetulnya mengganti weakness itu dengan potential strength. Keunggulan yang masih tersembunyi. Kalau kita benar-benar latih itu, perusahaan kita misalnya, kelemahannya di bidang digital, enggak. Tinggal cari orang saja, tinggal meng-hire orang, mengajak kerjasama institusi yang paham di bidang digital, udah selesai masalahnya. Jadi ini adalah keunggulan yang belum dicarikan solusinya saja. Masih nunggu waktu. Nah, ini bisa jadi intinya poinnya sama, tapi kemudian mindset-nya berbeda. Yang satu negatif, satu positif. Nah, kita coba terus sama-sama nanti belajar menjadi positive person. Saya juga terus belajar nih, Pak. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita, kita seringkali masih mengeluh, seringkali masih memunculkan aspek negatifnya dibanding aspek positifnya. Katakanlah hujan deras nih. Bisa jadi kalau anak-anak ya itu hal positif, woi seger gitu. Tapi kalau bagi yang dewasa melihatnya yang negatif malah. Nah, ini kita malah seringkali harus belajar dari anak-anak.
Kadang saya juga belajar dari film SpongeBob gitu, karena SpongeBob selalu ketawa menghadapi semua masalah. Sedang kalau Squidward selalu grundel ketika menemui suatu masalah. Nah, itu bisa jadi adalah gambaran dari karakter kita juga. Ya, T, threat, ancaman. Sesuatu mengancam itu menjadikan jiwa kita menjadi lebih mengkerut sebetulnya. Ini kan kalau kita lihat risetnya Pak Masaru Emoto, pernah tahu enggak Pak, Bapak Ibu, risetnya Masaru Emoto, orang Jepang yang meneliti tentang molekul-molekul air. Nanti ngertos nih, pernah tahu? Pernah, Pak. Oh, alhamdulillah. Oh, Mbak Dinar belum pernah? Oh, coba nanti dicek, Masaru Emoto. Itu dia mencoba melihat apa efek dari doa, apa efek dari kata-kata, bukan doa sebetulnya. Kata-kata positif dan negatif. Kalau kita menempelkan kata-kata positif di air dan kata-kata negatif di air, apa dampaknya? Nah, ternyata air itu bisa menyerap energi negatif, walaupun itu berupa kata-kata. Nah, kenapa air zam-zam itu paling bagus ketika dilihat molekul-molekulnya dengan kaca pembesar? Karena di situ didoain orang banyak. Maka saya biasa kalau beli air isi ulang pun dulu itu belinya di ada tempatnya panti asuhan, yang di situ juga banyak orang ngaji. Anak-anaknya diajak ngaji, saya kadang beli dari situ. Tapi sekarang udah nggak jualan lagi dia di sana. Nah, jadi nanti dicoba lihat YouTube-nya, insya Allah ada Mbak Dinar, Masaru Emoto, itu mencoba melihat kalau air itu diambil dari tempat yang gempa, di mana di situ banyak penderitaan, banyak orang nangis. Airnya itu keruh, molekul-molekulnya. Dan kemudian dicoba kalau dikasih gelas ditempeli kata terima kasih, kemudian gelas yang dimaki-maki gitu. Wah, itu efeknya berbeda. Padahal tubuh manusia itu katanya 70% itu 70 sampai 80% air ya, Pak, Bu. Jadi bagaimana diri kita itu menyerap banyak kata-kata negatif yang sering muncul. Nah, maka saya juga tidak setuju kalau ada pimpinan yang sukanya marah-marah terus gitu. Karena tidak memberi solusi, tapi malah kemudian mengkerutkan diri bawahannya. Jadi memberikan efek negatif, memberikan ancaman. Awas kalau tidak gini ya. Jadi lebih banyak threat. Nah, maka ini kata-katanya saya ganti dari SWOT menjadi SPOC, walaupun nanti intinya sama. Strength, potential strength, opportunity, dan challenge. Tadinya threat menjadi challenge. Ketika kita ini tantangan baru nih, otak kita akan bereaksi berbeda. Makanya kan kalau saya dulu senangnya nontonnya film The A-Team sama MacGyver, acara TV dulu. Karena di situ saya melihat, wah ini orang-orang kreatif ini. Menghadapi segala sesuatu, maka kemudian melihat apa yang di sekitarnya gitu ya Pak. Di sekitarnya ada apa, dibuat. Kemudian bagaimana cara keluar dari ruangan dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah itu bicara masalah tantangan, otak kita langsung mikir, gimana ya caranya, apa yang ada di sekitar kita ya. Nah, insya Allah kita nanti akan juga terlatih seperti itu ketika bertemu dengan orang. Sebentar. Sebentar ya. Ini anak saya waktunya ngaji. Ya, ganti baju sana. Ambil baju di atas.
Oke, ngapunten. Jadi objeknya, subjeknya bisa sama, tapi persepsi kita bisa berbeda. Air bisa sama, tapi kemudian diberi kata-kata yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, ini yang menarik, the amazing of water. Dan tubuh manusia rata-rata adalah dari air, dari darah, gitu kan, mengalir di seluruh tubuh. Makanya kalau saya minum, air minumnya sekarang saya coba campuri air zam-zam, dan sebelum dituang saya bacakan Al-Fatihah seperti itu. Karena itu juga termasuk obat gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kemudian saya yakini. Monggo kalau ada pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pemahaman terhadap lingkungan sekitar, itu kita harus melakukan aktivitas analisis SPOC ini, apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang masih bisa kita kembangkan, apa yang tahun depan itu harus kita munculkan, harus kita giatkan lagi, harus kita carikan kolaborasinya. Jadi contoh, saya sampaikan saya bikin 4 lagu, padahal saya tidak bisa main musik. Saya juga coba belajar main gitar, ya tidak bisa-bisa memang. Maka saya coba cari kolaborasi. Alhamdulillah tahun 2017 itu dipertemukan dengan arranger. Jadi saya rekam lagu saya dalam handphone, saya siulan Kak, saya kemudian mencoba bernyanyi dan saya kirimkan, minta dibuatkan -1-nya. Setelah dibuatkan, take vokal, udah selesai. Nah, bikin lagu ternyata bisa gitu. Jadi ada 4 lagu yang sudah saya buat. Belum pernah diputarin ya lagu saya, Mbak Dinar? Oh, belum. Belum, Pak. Udah ada yang tahu lagu saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Live konser boleh nih, Pak? Bentar, saya coba cari lagunya. Kayaknya udah ada. Nanti aja deh kalau waktunya cukup. Sekarang nanti malah makan waktu. Lagu pertama saya judulnya Azarin, yang kedua Kita Berdua, terus Sholawat Kangen, yang ketiga Kala Cinta Tak Berbalas, kemudian awal tahun ini ada lagu Temani Aku dan Terima Kasih Dinda. Jadi udah ada 6 lagu yang saya buat. SUR, Rapid Action. Nah, ini kita belajar pengalaman ketika berhadapan dengan krisis. Di Amerika Serikat, informasinya adalah mereka begitu meremehkan wabah ini. Tapi kemudian yang terjadi, mereka mendapat tercatat sebagai negara dengan kasus positif COVID tertinggi. Bahkan saat itu sempat Donald Trump membuat semacam juk-juk. Nah, kalau gitu mending kita minum desinfektan aja biar sehat. Nah, jadi dianggap remeh. Kemudian di Brasil, Menteri Kesehatan Luis Henrique merekomendasikan opsi lockdown, tapi rekomendasi itu tidak disetujui dan menganggapnya wah itu kegiatan berlebihan. Bahkan Luis Henrique Mandetta itu dipecat sebagai Menteri Kesehatan. Nah, jadi aktivitas lockdown di awal-awal tidak disetujui. Bedanya, di beberapa tempat yang dipimpin oleh wanita, malah kemudian penanganan COVID-nya lebih baik. Mereka lebih hati-hati, lebih care, lebih nurturing, jadi lebih tidak bermain-main, dan menjadikan negaranya lebih sukses dalam penanganan COVID. Jadi ada banyak beritanya di kompas.com, 9 pemimpin perempuan dunia dinilai sukses atas COVID-19 di negaranya. Itu baik di Denmark, Norwegia, Finlandia, Islandia, kemudian termasuk di Selandia Baru dan Taiwan. Nah, jangan-jangan memang pemimpin wanita itu saat ini lebih baik dibanding pemimpin pria. Pemimpin pria lebih banyak bermain-main gitu kan, bisa jadi lebih banyak meremehkan. Nah, enggak tahu kalau di Petro saya kira enggak juga, karena yang wanita sedikit soalnya. Ya, tapi ke depan saya juga
Mungkin pernah saya sampaikan jumlah mereka yang kuliah di UNER itu lebih banyak wanita. 70% mahasiswi di S1 itu wanita. Dosen-dosennya juga kayaknya lebih banyak wanita. Nah, ini padahal jumlah pria di Indonesia itu lebih banyak pria. Nah, ini sebuah paradoks ini. Jumlah populasinya lebih banyak, tapi yang masuk bangku kuliah lebih sedikit. Ada apa ini dengan kaum pria? Nah, tapi dari penanganan COVID ini juga muncul bahwa yang lebih rapid action, lebih cepat untuk melakukan aktivitas itu adalah mereka yang wanita. Nah, saya tidak tahu fenomenanya bagaimana penjelasannya. Apakah memang karena wanita lebih nurturing, lebih care, sehingga kemudian mereka lebih cepat untuk mengatasi. Sedang bapak-bapak itu biasanya lebih menggampangkan, wah itu biasa. Dulu juga ada SARS, ada flu burung, fine-fine aja gitu kan. Wah ini insya Allah kita berhasil lah gitu. Nah, tanpa kemudian penanganan yang, oh ini ada Pak Risan, silakan Pak Risan. Mohon izin membuka diskusi sedikit Pak Ganjar nih, karena saya kok melihat antara spiritual yang S yang pertama tadi dengan rapid response ini, yang saya lihat di respon terhadap COVID ini kok agak berkontradiksi seperti itu. Karena saya lihat negara-negara seperti Brasil dan Amerika itu kan pemerintahnya didominasi right wing politik toh, Pak, seperti itu. Nah, apakah memang benar ada semacam kontradiksi itu atau kebetulan saja? Saya tidak bicara masalah religiosity loh Pak, saya bicara masalah spirituality. Religiosity kan bicara masalah agama ya. Kita tidak bicara masalah agama tertentu karena banyak sudah idiom-idiom yang berkembang di antara kita. Seringkali bukan negara muslim tapi dia melakukan aktivitas yang memang ini islami banget gitu kan. Jadi mereka paham misalnya kebersihan pangkal dari iman itu udah disampaikan sejak lama, tapi kan tempat-tempat yang bersih itu ya seperti di Singapura gitu kan, negara terbersih. Nah itu kan kita tidak bicara masalah religi. Nah masalah spirituality ini kan kita bicara bahwa apapun kita lakukan hubungan ke atas. Bisa jadi kita memang seperti Pak Risan sampaikan, bisa jadi terlampau banyak berdoa itu memperlama proses. Apakah seperti itu yang dimaksud, Pak? Dan pasrah, terlalu percaya pada intervensi yang maha kuasa seperti itu juga. Nah ini yang seringkali kita salah untuk menafsirkan pasrah gitu kan, Pak. Bahwa pasrah itu berarti kita tidak ngapa-ngapain, sabar itu tidak ngapa-ngapain. Itu konsep yang bagi saya itu salah. Karena Nabi sendiri juga mengajarkan kalau kita pasrah untuk meninggalkan ketika ada orang yang mau sholat gitu kan, keledainya dibiarin aja gitu kan ceritanya. Tidak boleh dimarahin sama Nabi. Pasrah itu harus ada usahanya dulu. Harus ada usaha untuk melakukan sesuatu. Jadi sama seperti kemarin saya ceritakan ada saudara saya yang kecelakaan, patah. Kalau kemudian kita tidak usaha, ya kita tetap bisa dapat rezeki, tapi tidak maksimal. Tapi kalau kita berusaha lebih bagus, insya Allah lebih maksimal lagi. Jadi usaha itu penting. Melakukan sesuatu dengan cepat, karena itu kan kita disarankan sebetulnya sholat itu tepat waktu. Kan itu cepat kan, Pak? Nggak kemudian berlama-lama, santai-santai. Nah, kan kita diharapkan, oh, ini waktunya sholat, ya sholatlah gitu. Kan itu rapid action artinya juga. Jadi sebetulnya tidak ada semacam trade-off antara spirituality dengan rapid action. Sebentar, saya coba ingat-ingat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kenapa disebut bapak para nabi, bukan hanya karena anak cucunya itu adalah juga nabi-nabi kan Pak Rizal. Tapi dia menjadi contoh tauladan yang luar biasa dari para nabi karena rapid action-nya. Ada sebuah tafsir yang menarik ketika beliau diperintahkan untuk khitan, untuk sunat. Maka beliau kemudian
melakukan sunat sendiri dengan menggunakan kapak. Ceritanya seperti itu. Nah, tafsirannya kenapa kok menggunakan kapak? Kenapa enggak nyari pisau dapur dulu, nyari pisau di mana gitu yang tajam? Kenapa menggunakan kapak? Salah satu penafsiran dari para ulama adalah saat itu ketika beribadah yang paling dekat dengan beliau adalah kapak. Jadi ketika diperintah melakukan khitan, sunat, langsung kemudian mengambil yang terdekat dengan beliau khitan sendiri. Tapi kalau ini berkaitan dengan rakyat banyak, nah memang perlu kehati-hatian, butuh untuk kemarin juga saya sampaikan masalah announcement, ada rapid action, jadi announce dulu, kemudian ada rapid action juga. Nah, ketika berhubungan dengan anaknya yang akan disembelih, nggak bisa langsung ambil kapak, terus nggak langsung nyembelih anaknya gitu kan, Pak. Maka ini perbedaan pembelajaran, kalau itu perintahnya berlaku bagi beliau langsung, maka segera beliau jalankan. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan orang lain, maka beliau kemudian mencoba untuk berdiskusi dulu, terutama kepada mereka yang berkepentingan langsung. Nah, tapi tetap rapid action beliau lakukan. Jadi saya kira tidak ada trade-off antara spiritualitas dan rapid action, Pak. Semoga bisa saling melengkapi nantinya. Monggo Pak Rizang, kalau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih Pak. Kelihatannya memang apa istilahnya bisa dimiliki dua-duanya lah ya, nggak harus salah satunya saja. Melibatkan Tuhan itu tidak bisa kemudian hanya di belakangan kan Pak. Sejak awal kita bisa berdialog dengan Tuhan, apa seharusnya yang harus saya lakukan gitu kan. Apa yang kemudian mohon petunjuk sebagainya itu bisa sambil jalan, tidak kemudian nunggu saja di pojokan untuk nunggu wangsit turun kan Pak. Nah ini saya kira beberapa hal yang memang harus kita cermati. Kita salah seringkali menafsirkan kata pasrah, kata sabar. Sabar itu bagi saya adalah bahasa yang aktif, bukan pasif. Kalau pasif kita tidak akan bisa sabar. Contoh nih, ada iklan, dulu kan iklan rokok itu ketika masa Ramadan, itu ada iklan yang ceritanya tentang menguji kesabaran seseorang. Dia naik sepeda motor, diciprati oleh mobil, digenjret gitu, becekan, ada becek-becek. Kemudian ketika berhenti, dia setelah buka puasa dengan satu kurma, ternyata ketika pulang kurmanya dimakan semua oleh yang punya mobil. Gitu. Nah, itu kan melatih kesabaran cerita iklan rokok itu. Nah, kalau kita hanya ngelus dada saja, itu bukan hanya sabar sebetulnya. Sabar itu harus aktif untuk berpikir kira-kira Tuhan ini ada maksud apa ya? Kenapa kemudian membuat aktivitas begini? Kenapa saya dihadapkan dengan orang ini? Kenapa saya dihadapkan dengan peristiwa ini? Kan kita aktif berpikir, Pak. Kita aktif untuk berpositif thinking, Tuhan pasti bukan bermaksud negatif. Nah, kira-kira apakah memang ada kesalahan di masa lalu saya yang berkaitan dengan hal ini? Nah, kurang lebih sebetulnya sabar itu seperti itu. Bagi saya sabar itu harus aktif, karena kalau hanya ngelus dada, kita hanya sabar di mulut, tapi di hati masih dongkol kan, Pak? Tidak akan bisa sabar, karena hati kita marah, berundel, dan seterusnya. Jadi saya kira demikian apa yang saya pahami. Moga-moga benar. Kalau salah wajar Pak, saya preman bukan Ustadz. Namanya aja preman. Kalau namanya Ganjar saya enggak Ustadz Tanto. Ya, alhamdulillah. Baik. Monggo kalau ada yang lain lagi Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk masalah rapid action. Jadi beberapa negara terlambat penanganannya sehingga COVID-nya tertinggi. Sedang yang cepat untuk penanganan itu kemudian menjadi terbaik. Sama seperti kisah semut kemarin dengan Nabi Sulaiman. Nanti insya Allah saya kirimkan Microsoft Word saya tentang Nabi Sulaiman, belajar kepemimpinan dari Nabi Sulaiman. Bahwa beliau juga belajar dari semut, walaupun
menjadi pemimpinan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Semut itu mengajarkan untuk melakukan pengumuman kepada masyarakatnya, kemudian melakukan tindakan cepat. Ini sebentar lagi akan ada pasukan Raja Sulaiman yang akan datang. Segeralah masuk ke lubang-lubang, gitu kan? Nah, itu rapid action segera diumumkan. Kalau terlambat-lambat, masih ya terlambat, nanti banyak yang terbunuh dari koloni semut itu. Kemudian server. F-nya ini saya buat singkatan dari foresight, berpikir ke depan, visioner. Nah, pemimpin yang baik itu tidak hanya berpikir jangka pendek, tapi visioner jangka panjang. Nah, mereka yang kemudian mampu melihat kondisi ke depan mau seperti apa, itu akan lebih bisa mengarahkan bawahannya. Nah, dia akan bisa menjadi transformational leader, melakukan change management di lingkungannya dengan menunjukkan visi ke depan. Nah, ini yang menarik, ada materi yang saya dapatkan, The Qualities of a Good Manager, Visionary Leader. Dibuka dengan kata-kata jangan-jangan pemimpinan yang visioner itu orangnya jarang ada, seperti George Washington, Mahatma Gandhi, katakanlah. Bisa enggak ya kita jadi pimpinan yang visioner? Nah, bahwa dikatakan di sini tidak perlu kemudian membuat sesuatu yang memang berubah secara drastis. Nah, bahwa kita pun juga sebetulnya bisa menjadi pimpinan yang visioner. Dikatakan, you may already have visionary leadership, not even know it. Kita bisa jadi tidak tahu bahwa kita memang bisa melakukan itu. Nah, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memikirkan kondisi ke depan seperti apa, dan akan seperti apa. Jadi kita harus bisa membayangkan masa depan kira-kira seperti apa, dan bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita ke sana. Jadi sebetulnya kita semua, kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang tua, saya kira kemudian bisa menunjukkan, ini loh, masa depan itu seperti ini. Wah. I'm in the middle of, sebentar ya Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, kalau di rumah urusannya banyak. Terekam ini enggak Mbak Dinar? Waduh, kalau terekam urusan rumah tangga kedengaran semua seluruh Indonesia nantinya. Dilihat di YouTube, Pak. Aduh. Ada tamu lah, ada yang ngaji, ada yang nyetel musik, macam-macam di rumah. Oke, baik, kita lanjut ke foresight. Nah, maka ini di materinya HBR juga menarik nih, ada tantangan dimunculkan. Leaders, do you have a clear vision for the post-crisis future? Punya enggak bayangan
setelah tahun 2021 ini terus kira-kira akan seperti apa ya? Dulu sebelum krisis kita punya revolusi industri 1, 2, 3, 4. Sebetulnya itu bukan sebuah revolusi bagi saya, tapi evolusi karena pertumbuhannya adalah bisa kita prediksi lah, pertumbuhannya incremental. Revolusi industri ke-1 adalah ketika ditemukan mesin-mesin dengan batu bara, gitu kan ya. Nah, sehingga masa perbudakan penggunaan padat karya kemudian semakin lama semakin berkurang dengan adanya mesin-mesin itu. Kemudian muncul electricity. Dengan adanya mesin-mesin listrik itu, mesin menjadi lebih kompak, lebih kecil. Ruangan besar yang tadinya satu mesin uap, katakanlah dengan batu bara itu, dengan listrik menjadi lebih banyak mesin, semakin produktif, tenaga manusia juga bisa jadi semakin berkurang. Tapi untuk pengguna mesin itu dibutuhkan orang-orang, maka penggunaan orang masih tetap diperlukan. Kemudian muncul komputerisasi. Nah, itu revolusi industri ketiga. Keempatnya adalah internetisasi. Maka 2 tahun lalu saya membuat sebuah seminar, kira-kira revolusi industri kelima akan seperti apa? Kita berandai-andai tentang masa depan akan seperti apa nih. Karena sebagai pemimpin kita harus menyiapkan akan kita bawa kemana perusahaan institusi kita dan bagaimana kita menyiapkan sumber daya di perusahaan kita. Nah, menjadi pemimpin visioner itu adalah bagian dari tantangan bagaimana kita transform, mengubah industri kita perusahaan kita akan berubah kemana. Nah, maka kalau sebagai pimpinan kita juga harus berpikir ke depan akan seperti apa yang harus kita siapkan. Saya membuat Digi seminar karena saya berpikir seminar ke depan itu akan tidak banyak yang offline, kita lebih banyak online, maka saya buat digiseminar.id. Saya buat media karena bagaimanapun industri harus berteman dengan media. Kalau perlu kita membuat media sendiri dan medianya harus berbeda dengan media yang sudah ada. Nah, maka beberapa hal kita lakukan karena kita berpikir ke depan akan seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu juga punya bayangan tahun 2022 itu kira-kira akan menjadi seperti apa sih? Nah, kalau salah, ya enggak masalah. Tapi kan tetap kita punya dasarnya, bagaimana perkembangan saat ini, apa yang terjadi, dan kira-kira akan kemana arahnya. Nah, kemudian setelah serve, ada I, enthusiasm. Ini yang saya bawakan adalah dari sebuah diskusi, yaitu perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, aku adalah seperti persangkaan hambaku. Wah, ini menarik nih, kita bicara masalah persepsi. Bahwa persepsi kita terhadap dunia itu penting. Maka tadi saya memunculkan istilah SPOC, itu adalah untuk menata mindset kita agar persepsi kita juga tertata. Saya juga terus belajar Bapak. Nah, enthusiasm ini penting untuk melatih kita berpositive thinking. Jadi kalau tidak ada positive thinking, kita juga tidak akan bisa antusias. Dan kalau tidak antusias, maka bagaimana bawahannya bisa terus bekerja, pemimpinannya aja ngelokro, nggak tahu harus bagaimana. Kalau bosnya aja nggak tahu harus bagaimana, padahal ditanya, kita mau bagaimana lagi nih bos? Seraweruh, ya repot. Jadi sebagai pemimpin di masa krisis ini kita kemudian memang harus bisa mencarikan jalan keluarnya. Jadi harus kemudian positif. Ini yang menarik, saya coba gali beberapa kuis untuk melihat seberapa positif kita, seberapa antusias kita. Nah,
ke depan saya buat aplikasi Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat manajemen meter. Insya Allah nanti pelatihan-pelatihan selanjutnya kita akan menggunakan manajemen meter. Mengukur seberapa inikah kita. Nah, ini contohnya seberapa antusiaskah kita. I fully enjoy every moment and live in the present. Apakah ini memang benar-benar menggambarkan diri kita, ataukah ya sebagian besar menggambarkan kita, atau ya ada benarnya, ada salahnya juga lah, sebagian besar salah dan seterusnya. Nah ini kalau untuk mengukur antusiasme. Ada lagi seberapa positifkah kita. Ini misalnya menjawab gini, when my boss or a customer ask to speak with me, jadi misalnya ada konsumer datang atau Anda diberitahu temannya, bos mau ngomong tuh sama dirimu. Nah, turun ini. Nah, saya naikkan lagi. Maka apa yang ada di pikiran kita? When my boss or a customer asks to speak with me, I instinctively assume that he or she wants to discuss a problem or give me a negative feedback. Apakah itu yang terjadi? Kalau ada seseorang yang mau ketemu dengan kita, jangan-jangan kita sudah berpikir, wah pasti masalah meneh ini. Ataukah, wah ada hal baru nih kayaknya. Mana yang kira-kira menggambarkan diri kita? Apakah kita selalu berpikir kalau dipanggil bos, waduh pasti masalah meneh. Waduh pasti tambahan tugas meneh. Kalau seperti itu mungkin bisa jadi kita termasuk orang negatif. Nah, seberapa kemudian sering kita berpikir seperti itu. Nah, kemudian yang kedua misalnya menjawab pertanyaan, when I experience real difficulty at work or at home, I also feel negative about other parts of my life. Kesulitan hidup kita, kemudian kita gandeng rentengkan dengan hal-hal negatif yang lain. Jadi kita melihat semuanya negatif. Ini berkaitan dengan prasangka tadi. Aku adalah seperti persangkaan yang bagus. Kalau kita berprasangka hidup ini sulit, ya benar-benar sulit nanti. Kalau kita berprasangka bahwa hidup kita negatif, ya memang negatif beneran nanti. Ini apa ya, ada konsep mirroring sebetulnya. Ketika kita melihat bahwa bahkan bukan mirroring sebetulnya, ada kaca pembesar. Ketika kemudian kita merasa bahwa sesuatu negatif itu maka dijadikan benar negatif beneran. Nah, jadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ada 14 pertanyaan, maka kita akan tahu kita termasuk orang negatif atau bukan. Maka untuk menjadi antusias, itu kita harus belajar menjadi orang yang positif. Salah satunya ya tadi, ketika dipanggil bos, wah ini kayaknya ada hal baru nih. Apakah kemudian muncul, kayaknya masalah baru lagi deh. Kira-kira yang mana, nanti Bapak Ibu jawab sendiri-sendiri di dalam hatinya. Jadi nanti bisa melihat tesnya itu. Bentar ya, saya coba klik alamatnya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba masuk sendiri dan mencoba menjawab sendiri. mindtools.com. Oke. Jadi menjadi pemimpin yang optimis itu tergantung dari positive thinking yang dimiliki. Semestinya kita belajar positif karena apa yang kemudian kita bayangkan itu bisa menjadi doa, bisa menjadi kenyataan. Semoga kita selalu dimudahkan dan selalu kemudian dimampukan untuk berpikir, berpersepsi sesuatu secara positif. Amin. Karena ini ujiannya tiap hari. Kalau ujian UTS, UAS itu sudah ditentukan waktunya. Tapi kalau ujian masalah optimisme ini bisa tiap hari dan kita tidak tahu lulus atau enggaknya. Yang terakhir adalah dari istilah server tadi adalah R. Walaupun kita melakukan sesuatu dengan rapid action secara cepat, maka tetap harus kita melakukan risk management. Zaman dulu, manajemen risiko itu hanya di aspek keuangan.
Jadi manajemen risiko keuangan. Saat ini perusahaan itu memunculkan risk management itu hampir selevel dengan CEO. Mungkin masih di bawah CEO lah. Yang artinya di situ setiap pengambilan keputusan, apapun keputusannya, seringkali harus melewati dewan ini. Harus masuk ke risk manajemennya untuk dilihat apakah risikonya tinggi, rendah, menengah, seberapa mungkin risiko itu terjadi, sangat mungkin, hampir tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Nah, itu harus dipetakan seperti itu. Dan kira-kira bagaimana mitigasi risikonya. Ini kalau di MM sebetulnya kita juga ajarkan mahasiswa. Ketika melihat masalah, maka lihat dulu apakah masalah yang muncul itu baru gejalanya saja, ataukah ini sudah terlihat gunung esnya. Karena seringkali ketika kita melihat masalah, kita hanya melihat puncak esnya, sedang kemudian yang gunung es yang di bawahnya lebih besar. Kemampuan kita untuk melihat apakah ini permasalahannya hanya puncaknya itu, atau kemudian gunung es sampai yang bawah itu tantangan pertama. Kemudian tantangan berikutnya adalah kemampuan kita untuk melihat opsi pemecahannya. Seberapa banyak kemungkinan opsi yang muncul. Semakin banyak, berarti semakin dewasa, semakin banyak kemampuan kita, keterampilan kita, pengalaman kita. Semakin pengalamannya sedikit, opsinya tentunya semakin sedikit. Sama gambarannya ketika anak kecil dikasih uang 100.000. Karena pengalamannya terbatas, maka apa yang akan dibeli juga terbatas. Tapi ketika Bapak Ibu sudah dewasa, dikasih 100.000, bisa jadi lebih banyak yang bisa mampu untuk dibeli dengan uang 100.000. Pilihannya bisa jadi tambah dengan bukan membeli, tapi donasi. Karena donasi bisa meningkatkan kesejahteraan yang kita miliki. Sedang kalau dibelanjakan, ya uang itu habis. Nah, jadi tergantung pengalaman. Nah, setelah kemudian ada banyak opsi, maka harus kita petakan nilai positif dan negatif dari masing-masing opsi. Setiap pilihan dalam proses pengambilan keputusan, setiap opsi yang ada pasti memunculkan efek negatifnya. Pasti ada memunculkan risiko, apapun itu. Nah, itu yang didiskusikan di Komisi untuk Manajemen Risiko ini, bahwa ada risiko A, B, C, D. Risiko ini tinggi, rendah, menengah. Bagaimana kemungkinan risiko itu terjadi? Sangat mungkin terjadi, hampir tidak mungkin terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Nah, itu yang kemudian harus dipetakan dan bagaimana mitigasi risikonya. Nah, kita di kampus saat ini sedang menggodok untuk adanya konsentrasi baru, yaitu manajemen risiko. Untuk bukan hanya risiko keuangan, tapi memang risiko dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tahapan untuk mengelola risiko di sini sudah saya coba sarikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kalau ini karena kita diskusinya masalah corona, COVID, yang kemudian bisa menyebabkan adanya transmisi virus corona. Nah, itu kita petakan satu persatu. Semakin besar pengalaman pengetahuan kita, semakin banyak nanti aktivitas dan situasi yang mungkin bisa menyebabkan itu. Nah, kemudian identifikasi siapa yang bisa terkena. Aktor-aktornya siapa? Apakah dari karyawan, ataukah tamu, klien, supplier, konsumen? Nah, masing-masing harus kita petakan dan penanganannya bisa beda-beda. Ini kalau di ISO, ya nanti ada manajemen risiko. Ya sebanyak mungkin kita harus bisa membuat pemetaan terhadap risiko yang bisa tertangani. Nah, jadi ini adalah tahapannya setelah mengetahui siapa saja dan kemudian mengetahui bagaimana seseorang atau klien mitra-mitra kita tadi, stakeholder kita dapat terekspos. Baru kemudian mengidentifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mereduksi.
Nah, di masa ini, alhamdulillah, dari risetnya mahasiswa MM, dia membuat riset tentang BCP, Business Continuity Plan, untuk UMKM X lokalisasi Doli. Nah, saya kalau bilang Doli, Pak Risang langsung tertarik. Ya, pindah kemana gitu ya, Pak? Ya Pak, langsung semangat. Pak Buyung langsung balik. Dapat dengan Doli. Ya, kebetulan Pak Irfan ini, dia ada dengan bersama teman-temannya, ada mengelola lembaga yang disebut Gerakan Melukis Harapan, GMH. Dan saya dimasukkan sebagai penasehatnya, dan mereka punya beberapa binaan UMKM. Salah satunya Tempe Bang Jarwo. Nah, kalau di Gresik, nggak pernah dengar mungkin ya, Tempe Bang Jarwo. Teman-teman di Surabaya mungkin tahu. Nah, di masa COVID-19 ini, di masa pandemik, bisnis kan harus tetap jalan. Maka bagaimana membuat perencanaan kelanjutan bisnis. Jadi harus dipetakan kira-kira permasalahan apa saja yang muncul, masalahnya internal atau eksternal, seberapa besar, ya tadi seperti tadi, seberapa besar hal itu bisa berdampak, apakah itu hal yang sangat penting atau tidak penting bagi bisnis, itu semuanya harus terjawab. Ada hitungan kuantitas dalam bentuk hitungan-hitungan kuantitatif, dan kemudian ada hal kualitatif yang juga harus kita lakukan. Nah, dan dari hasil riset tersebut, maka kita buatkan bukunya. Maka ini bukunya Business Continuity untuk UMKM. Buku ini saya coba telusur di Google, ternyata kok ada e-booknya yang tersedia bebas. Ini di pubhtml5.com. Jadi e-book tentang BCP ini, sebentar. Nah, ini halaman pertamanya. Dan keduanya bisa dibaca sambil tiduran. Pemberdayaan X lokalisasi Doli. Dan seterusnya. Jadi seperti buka buku ya. Nah, bahkan UMKM pun harus melakukan aktivitas BCP, Business Continuity Plan. Bukan BCL ya. BCL Bunga Citra Lestari beda lagi. Harus melakukan BCP, apalagi perusahaan besar. Harus mendiskusikan apa yang akan dilakukannya di masa krisis. Baik, saya kira itu materi dari saya, Bapak Ibu, untuk server itu yang saya maksud seperti apa. Jadi ada spiritual leader yang kemudian harus kita munculkan. Kemudian understanding, kita harus melakukan ikrok. Rapid action, harus bertindak cepat, jangan nunggu lama-lama. Kalau kita berhubungan sosial aja, jangan tunggu nanti diambil orang, gitu kan ya Pak lagunya ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, gitu. Nggak boleh nunggu lama-lama. Kalau memang oke, ya silakan langsung dilamar, daripada nanti diambil orang, katanya jagain jodohnya orang lain. Nangis nanti belakangan. Jadi kalau sudah oke, sudah cocok, ya udah dilamar aja. Saya ngomong apa ini? Baik, silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, monggo. Kalau enggak, Mbak Dinar nanti yang ngasih pertanyaan ke Bapak Ibu. Nggak ada nih? Pak Buyung? Ada permasalahan apa yang bisa dimunculkan mungkin di lingkungan RT, RW, kantor, sekolah? Izin bertanya, Pak. Silakan, semoga saya bisa jawab. Oke.
Saya mau nanya mengenai apakah ada keterkaitan antara leadership dengan kebudayaan satu daerah tertentu ya Pak ya? Karena saya cukup tergelitik ketika di Jepang ada kasus COVID seperti itu, kemudian leadernya juga merasa tidak mampu dalam mengatasinya itu sehingga mengundurkan diri. Jangan kalau kita mau compare dengan beberapa leader di beberapa negara yang berbeda juga ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak. Nah, bagaimana mungkin pendapat Pak Ganjar terkait dengan sikap seorang leader yang seperti itu, terkait dengan mungkin budaya atau apa yang terpengaruh dalam satu daerah tertentu. Terima kasih Pak Ganjar. Ya setuju, udah terjawab seperti itu sih. Tapi di sisi lain sebetulnya saya ingin menambahkan bukan hanya masalah budaya, tapi pengetahuannya terhadap sebetulnya yang dianggap bagus itu seperti apa. Nah, saat yang tadi Pak Buyung sebutkan, mereka merasa yang dianggap baik ya seperti itu. Tapi apakah kalau terus bertahan itu juga hal yang buruk? Kalau bagian dari kita bentuk bertanggung jawab, namanya pertanggungjawaban itu kan kita harus mencoba dengan sekuat tenaga kita. Kalau itu memang kesalahan kita bertanggung jawab untuk kemudian memperbaiki juga kan Pak. Nah, maka kalau itu kita diskusi masalah logika bisa jadi tidak selesai-selesai. Nah, kalau dalam kacamata gini ya, saya juga pernah dulu mencoba ketika ada masalah, maka saya mundur aja ya. Dalam beberapa hal saya memang pernah mundur, tapi dalam beberapa hal itu kemudian saya lanjutkan lagi. Dan itu saya kira kembali lagi masalah kontingensi, memang bisa jadi masalah budaya, tapi bisa jadi masalah pengetahuan kita dan kemudian seberapa besar permasalahannya juga. Sebetulnya kalau itu menjadi memang permasalahan kita, maka kita harus tuntaskan untuk bertanggung jawab mengatasi masalah itu kan. Kalau kemudian ada permasalahan dan kita tidak mampu kita keluar, nah berarti kan kita lari dari tanggung jawab. Apakah itu hal yang baik juga? Kan bisa jadi ketika kemudian kita menghadapi masalah kemudian tidak meneruskan lari dari masalah, berarti kan kata-kata lari dari masalah bukan hal yang baik juga ya Pak. Katakanlah gini, diberi ujian oleh guru, saya tidak bisa deh, saya nyerah Bu, saya keluar aja. Apakah itu hal yang baik? Kan bisa kita analogikan seperti itu juga ya Pak. Nah, kalau memang oleh pimpinan, oleh atasan, Anda dipilih oleh siapa? Dipilih oleh siapa kan Anda harus bertanggung jawab dengan dia. Maka kita harus mencoba mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan aktivitas begini-begini. Jadi, kembali kepada kemarin saya sampaikan, kenapa sih di dalam agama Islam dilarang berkata seandainya gitu. Itu kalau bagi saya, pertama adalah bahwa ketika kita melakukan proses pengambilan keputusan, harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak menyesal di akhir, dan berkata, seandainya saya begini ya. Jadi kita tidak boleh menyesali keputusan yang sudah kita lakukan. Maka keputusan itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan kemudian tadi kan dalam proses pengambilan keputusan itu, ada permasalahan, apakah kita bisa sensitif melihat akar permasalahan sebetulnya di mana, dan opsi-opsi yang kemudian muncul itu seberapa banyak. Dari opsi-opsi itu mana yang kita pilih? Yang memiliki efek manfaat terbanyak, efek mudarat paling sedikit. Efek mudarat itu pasti membawa risiko itu harus ada mitigasi risiko. Setiap proses pengambilan keputusan pasti akan seperti itu deh Pak. Nah, ketika kita memilih opsi A untuk diambil, maka kan itu harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh nyesel. Jadi saat ini misalnya gampangannya, Pak Buyung ada pilihan untuk memilih si A atau si B gitu kan ya. Pak Buyung udah nikah belum ya? Udah pastinya. Baru satu Pak. Oh baru satu, baik. Nah, ketika di masa lalu memilih calon, memilih istri, kan bisa jadi pilihan kita ada 1, 2, atau 3 gitu. Nah, kenapa memilih A?
Kenapa tidak memilih B? Pasti kan kita sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya. Sehingga dalam perjalanannya tidak boleh, oh seandainya saya milih si B ya. Nah itu kan penyesalan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan gitu kan Pak. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, maka kan bagaimana kita mencari solusinya itu harus kita pertimbangkan baik-baiknya. Dan kalau kemudian gagal, kita serahkan kepada pimpinan, apakah ini dianggap gagal atau tidak. Kalau memang diarahkan pimpinan untuk, oke, kamu saya berhentikan, maka itu kan bukan kita mengundurkan diri, Pak. Nah, tapi kalau kita mundur ketika ini jalan dan kemudian gagal, nah ini salahnya di mana? Itu yang harus kita evaluasi dulu. Kalau memang salahnya kita memang benar-benar tidak mampu, nah bisa jadi itu tidak masalah juga untuk kita mundur, kita menyadari kita bukan orang yang tepat untuk menghadapi hal ini nih. Saya tidak punya kemampuan di bidang hal ini, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau mau terus lanjut, saya kira kan tidak masalah kalau kembali lagi kepada SPOC. Kita butuh orang untuk menangani ini. Cari orangnya. Maka bagi saya, mundur itu juga bukan hal yang bagus juga ketika kita menghadapi masalah. Karena itu berarti kita lari dari masalah. Kalau tiap ada masalah lari, kita masalah lari. Ya kapan selesainya? Padahal setiap saat kita selalu berhadapan dengan masalah. Mati saja kita akan mendapat masalah. Tapi udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kan kalau sudah mati. Nah, selama masih hidup, maka kita bisa punya kebebasan untuk memilih apa yang kita lakukan. Ya, itu adalah bagian dari pilihan kita. Tapi saya kira kalau sebagai umat beragama yang saya pahami, namanya hidup pasti punya masalah. Dan sebagai dosen, saya melihat kalau setiap ada masalah lari, tidak selesai-selesai tesis, tidak selesai-selesai disertasi. Kalau ada masalah bundeli, ya coba dicarikan solusinya. Salah satu cara menyelesaikan solusi kalau bagi ulama-ulama zaman dulu adalah dialog ke atas. Karena kalau ini pengalaman saya juga sih Pak, disertasi. Mau tanya ke teman-teman juga ada masalah disertasi, gitu. Tanya ke dosen juga seringkali tidak bisa memberikan solusi. Ya tanya ke siapa lagi? Nah, jadi saya kira bukan hal yang baik juga kita mengundurkan diri itu Pak. Jadi dalam beberapa hal ketika saya merasa kurang mampu, maka saya sampaikan kepada kepada pimpinan saya. Saya ketika menjadi RT sempat mengundurkan diri dan benar-benar mundur. Kenapa saya mundur saat itu? Karena saya merasa saya terus juga tidak ada gunanya juga. Gitu. Ada pihak lain yang ikut campur dalam proses pengambilan keputusan. Jadinya saya saat ini seperti ini, seperti itu, tapi kemudian ada pihak lain yang nanti kalau jelek nama saya yang kena. Nah kalau seperti itu terus-menerus, ya, percuma kemudian saya menjadi RT. Nah jadi bukan karena tidak dibayar ya Pak, tapi saya bertahan 2 tahun saat itu dan banyak hal yang sudah saya tangani. Nah, jadi memang bisa jadi tergantung budaya, tapi budaya itu kan kembali lagi apa yang dianggap benar atau tidak oleh masyarakatnya saat itu. Nah, saya tidak tahu masalah-masalah yang terjadi di Jepang segala macam, kenapa mereka mengundurkan diri, apakah karena mereka merasa tidak mampu, salah mengambil keputusan, atau diminta mundur oleh pimpinannya. Itu kan hal yang berbeda juga. Seringkali untuk menjaga kehormatan daripada dia dipecat secara tidak hormat, bisa jadi diminta untuk mundur kan Pak. Nah itu kan hal berbeda kalau seperti itu. Ya udah, maka mungkin bisa jadi mereka mundur karena hal tersebut. Atau bisa jadi seperti film-film disuruh mundur karena diancam anaknya mau dibunuh, anaknya diculik segala macam, kan kita tidak tahu juga. Jadi bisa jadi apa yang kita lihat, apa yang dalam penampakan kita bisa jadi tidak seperti itu yang terjadi sebenarnya. Walau alam bisawab, saya tidak yakin apa yang terjadi. Banyak hal, makanya
kita bukan valuator terbaik, kita bukan hakim terbaik, karena seringkali kita hanya melihat apa yang bisa kita lihat. Sedang hal-hal lain di luar apa yang kita lihat, kita tidak tahu. Segala sesuatu muncul karena persepsi. Kenapa Bapak melihat si A itu lebih baik daripada si B? Karena persepsi yang muncul dia baik dari aktivitas sinyal-sinyal diberikan, kan Pak? Tapi kita tidak benar-benar tahu apakah si A lebih baik dari si B. Karena itu kan Kanjeng Nabi memberikan tips bagaimana kita menilai seseorang. Ikuti dia kalau dalam perjalanan 24 jam. Kalau kita mengikuti dia sebagai traveling, musafir, tahu bagaimana kesabarannya di jalan raya, sering misuh-misuh apa ora, bisa sabar atau enggak, kan kita bisa tahu kesehariannya. Kalau hanya penampilan, penampakan sebentar, nah mending kita tidak menilai orang itu deh. Jadi saya kira masalah budaya itu memang sudah banyak riset yang kemudian bisa diambil, Pak Buyung, pengaruh budaya terhadap kepemimpinan, tapi untuk memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, saya tidak berani untuk mengatakan iya tidaknya. Saya kira bisa terjadi juga karena faktor religiusitas yang bersangkutan. Saya tidak mundur ini karena saya harus tanggung jawab. Bagaimanapun ini kesalahan kita. Kalau belum disuruh, kalau belum dipecat oleh pimpinan, ya saya akan terus jalan. Kan itu bukan berarti hal yang buruk juga kan Pak? Nah, saya kira demikian Pak. Jadi bagi para pejabat kita yang masih terus walaupun dia mendapatkan masalah, ya mungkin saja kita bisa berpositif thinking seperti itu. Dia ingin bertanggung jawab till the end. Ya, malam-malam bisa. Terima kasih Pak. Semoga terjawab. Boleh nanya satu lagi enggak Pak? Monggo, monggo. Mau izin mau nanya satu lagi. Iya, saya jadi ini sedikit terbersit ini. Kalau merefer ke karakteristik seorang ya personality yang koleris, sanguinis, melankolis, dan flekmatis. Apakah satu pemimpin itu harus koleris ya Pak? Apakah bisa seorang melankolis atau flekmatik atau bahkan sanguinis menjadi seorang leader? Oh, menjadi seorang leader itu bisa siapa saja, bisa kapan saja. Bisa, maksudnya gini, kan yang kita pahami adalah kita memiliki sifat seperti apa dan kita butuh orang seperti apa. Makanya kita butuh tim kan Pak. Dalam pelaksanaan tugas, ada yang mengatakan setiap pemimpin itu ada masanya. Masa sekarang itu butuh pemimpin seperti apa? Ini butuh pemimpin yang butuh kreativitas gitu kan saat ini. Karena kita di dunia kreatif, kita butuh sesuatu yang baru, inovasi-inovasi baru, maka butuh orang yang kreatif gitu. Nanti ada masanya, maka kan saya juga berpikir seperti ini. Kenapa tokoh presiden pertama di Indonesia dulu Pak Soekarno, kemudian Pak Harto gitu ya. Bisa jadi itu yang memang diperlukan saat itu. Kenapa Pak Harto? Karena beliau dari militer itu biasanya lebih tegas, lebih perintah gitu ya Pak Bu ya. Karena mungkin saat itu lebih diarahkan yang cocok adalah orang yang memang bisa mengarahkan kita mau kemana. Nah, kenapa kemudian ada Gus Dur, ada kemudian Bu Mega ya? Jadi kan pimpinan itu bisa jadi mencerminkan mayoritas masyarakat yang memilih kan. Nah, jadi baik yang sifatnya seperti artis, kemudian sifatnya seperti pimpinan militer dan sebagainya, nanti akan ada masanya di mana mereka bisa cocok dengan situasi yang diharapkan, situasi yang tepat. Jadi setiap pemimpin ada masanya. Saya kira saya lebih percaya itu Pak Buyung, dan ketika kita berada di kepemimpinan tertentu, kita bisa mengajak tim yang tepat. Dan tim itu bisa jadi dari karakter yang berbeda. Saya memahami diri saya itu kurang dalam hal administratif. Orang kreatif biasanya kurang dalam hal administratifnya. Biasanya seperti itu yang saya pahami, karena saya berpersepsi itu, maka itu yang kemudian bisa jadi terjadi. Nah,
Dulu ketika di MM, alhamdulillah saya punya sekretaris yang memang dia sangat administratif. Ketika saya pelupa, dia juga kemudian bisa mengingatkan. Nah ini kan kita memang butuh tim yang bisa bersinergi, saling melengkapi ya Pak. Nah, jadi saya kira pemahaman terhadap diri kita tipe apa, nantinya akan juga kita akan butuh orang yang tipe apa. Karena kita tidak bisa jalan yang tipe D, ya D saja, II saja, SS saja, timnya tidak jalan nanti, Pak. Jadi DISC itu saya kira harus saling melengkapi, di saat apa butuh ini, di saat apa untuk pekerjaan ini butuh orang seperti apa, untuk pekerjaan seperti ini butuh orang seperti apa. Saya kira sehingga setiap orang ya punya karakteristik sendiri-sendiri yang nanti bisa dimunculkan berbeda-beda. Karena itu ada film The A-Team, ada muncul Mission Impossible, karena mereka punya keunggulan sendiri-sendiri, karakteristik sendiri-sendiri kan Pak. Ada Avenger, dan yang terbaru ada apa Eternal gitu ya. Eternal sendiri, kenapa kemudian berbeda-beda? Ya bisa jadi mereka ada saling melengkapinya di situ. Ada yang tukang mikirnya, ada yang punya kekuatan, ada yang punya apa. Karena itu kembali lagi ke yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Kita makhluk sosial, kita makhluk politik. Makhluk sosial artinya kita harus bersosialisasi, kita harus berjamaah. Kita harus kerjasama. Makhluk politik, kita harus kemudian ada, kita berstrategi. Untuk berhadapan dengan pihak-pihak lain, kita harus berstrategi. Jadi bersosialisasi iya, berstrategi iya. Itu adalah kita manusia. Saya kira demikian, Pak. Kita mencoba menggatuk-gatukkan. Ya, barakallah. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti saya serahkan ke Mbak Dinar. Izin Pak Ganjar. Silakan Pak Ari. Mohon izin Pak agak sedikit mundur sedikit Pak terkait dengan inspirational terlalu leader, dekat Pak. saya ya. Gini terlalu dekat, saya harus mundur. Oh enggak. Izin Pak, terkait dengan kondisi di mana struktur organisasi itu cukup besar Pak. Kebetulan kalau di BUMN ini kan ada sedikit gap generasi Pak ya. Antara kadang-kadang bisa jadi di tim kita yang memang kebetulan di bawah subordinat kita itu relatif di usia senior, tapi yang di bagian bawahnya lagi yang junior Pak. Nah, kalau memang kita agak kesulitan untuk bertemu secara langsung itu kan seringkali sulit Pak ya menyampaikan visi secara langsung. Kadang-kadang misinya itu di tengah-tengah Pak. Nah itu bagaimana yang harus kita lakukan Pak? Karena saya percaya kalau kapal ini bergerak itu semua kru harus tahu Pak. Cuma memastikan setiap level kru di bawahnya itu paham arahnya kemana itu bagaimana Pak ya langkah-langkah yang harus dilakukan Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ari. Saya masalah generasi tua, generasi muda itu jadi ingat. Saya pernah membuat video YouTube tentang pembelajaran manajemen bisnis dari peristiwa proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok. Bingung ya Pak ya, gimana kita bisa peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi itu masalah sejarah dikaitkan dengan pembelajaran manajemen bisnis. Nah, saya pernah jadikan kita bisa belajar manajemen dari arah manapun. Salah satunya saya menunjukkan dari proklamasi itu ada pembelajaran manajemen yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah perlunya informasi, perlunya ada sistem informasi yang baik. Jadi kalau tidak ada siapa ya dulu tokonya Sultan Syahrir apa ya, yang mendengarkan radio pada saat itu mendengarkan radio asing dilarang. Tapi kalau tidak ada orang mendengarkan radio itu melakukan marketing intelligence, tidak akan ada informasi cepat untuk menyiapkan proses kemerdekaan. Jadi perusahaan juga butuh adanya marketing intelligence, butuh adanya sistem informasi yang baik untuk menangkap berbagai informasi. Itu yang pertama. Kemudian memanfaatkan opportunity. Kesempatan itu tidak datang 2-3 kali kata orang, bahkan berlaku cepat, kalau terlambat ya kita akan kehilangan momen. Nah, momen masa
status quo yang kemudian tidak jelas ini kita dikuasai Belanda atau Jepang, itu menjadikan ya ini harus dimanfaatkan. Ketika Jepang kemudian dibom atom, nah ini kan dia galau. Kalau tidak dimanfaatkan, maka sekutu Belanda itu akan masuk lagi, gitu kan Pak? Jadi harus segera dimanfaatkan. Nah proses selanjutnya adalah ada generasi tua, generasi muda. Ini yang menarik untuk kita pelajari juga. Generasi muda itu pengennya bergerak cepat, pengennya lari. Kita harus segera ini, gitu kan? Sedangkan mewakili generasi tua ada Bung Karno, Bung Hatta. Wait a minute lah, kita harus mengikuti proses. Kita harus mengikuti ada PPKI, persiapan-persiapan seperti itu, gitu kan Pak? Prosesnya, BPUPKI, proses penyerahan, jadi harus prosedural. Dua pihak ini pembelajarannya adalah, sampai sekarang itu juga saya kira terjadi perbedaan mindset antara generasi tua muda. Generasi muda pengennya lari cepat, generasi tua harus hati-hati. Kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang itu yang terjadi. Kalau kita manfaatkan dalam dunia bisnis, maka kita memang butuh orang-orang yang memang bisa ingin berlari cepat. Tapi juga harus ada orang yang di manajemen risiko terutama untuk kemudian mendiskusikan masalah risiko-risikonya. Dhisik, longgo dhisik, genahno sik, kan seperti itu Pak hari intinya. Jangan sampai kita nerabas, nabrak-nabrak, sehingga risiko-risiko itu tidak jelas semua gitu penanganannya. Nah, maka tetap butuh kelompok muda dan kelompok tua, yang kemudian ini yang satu mungkin bergerak di bidang sektor-sektor yang memang harus berjalan cepat, butuh pemikiran-pemikiran baru gitu kan ya. Tapi kemudian ada golongan tua yang mereka berada di ranah mengingatkan, berada di komisi atau di badan untuk manajemen risikonya atau quality assurance-nya, untuk kemudian mengajak kita untuk wait a minute. Nah, pemahaman terhadap butuhnya kita terhadap dua kelompok ini itu yang kemudian memang harus kita pahami terlebih dahulu, Pak. Nah, sehingga yang kelompok muda tidak merasa aku mau lari kok dipegangi butote itu piye toh. Tidak merasa seperti itu, tapi mencoba mendudukkan bahwa ya kita memang mau lari, tapi kalau kita nabrak peraturan, ya nanti kita sendiri yang kena, gitu kan misalnya, Pak. Jadi jangan sampai itu kemudian ada manajemen risiko yang kemudian tidak tertangani. Nah, itu ranahnya kita diskusikan di sana. Nah, maka dalam beberapa hal memang ini juga di keluarga sendiri, saya kira kita alami deh, Pak Ari. Sayyidina Ali itu kan menyampaikan, jangan mendidik anakmu seperti masa kita dididik dulu. Zamannya sudah berbeda. Dulu kita mainannya tidak ada main internet-internetan. Mainnya tidak di kasur, mainnya di pelataran gitu, di mainan gobak sodor, main delik-delian. Nah, sekarang dunianya berbeda. Jadi kita tidak bisa, dulu sekolahnya di sekolah, nah sekarang sekolahnya di rumah. Jadi masa sudah berbeda, tapi komunikasi antar pihak itu harus terjadi. Maka ada gathering, brainstorming bareng, kemudian ada lomba kompetisi. Kalau di institusi itu kan biasanya ide-ide dikompetisikan ya Pak. Nah, diminta untuk membuat presentasi dan nanti pemenangnya akan diakomodasi nanti. Nah, saya kira hal-hal seperti itu nanti yang memang bisa menjembatani komunikasi antar pihak. Dan butuh adanya juga yang disebut dengan knowledge management. Apapun yang menjadi pilihan di masa lalu itu harus tercatat. Knowledge management kan dari sesuatu yang tidak tampak, itu harus kemudian dibukukan, sehingga kenapa dulu memilih strategi ini. Nah, itu ada ceritanya itu. Dan itu kalau tersosialisasi dengan baik, mereka akan menghormati yang tua, menghormati yang generasi senior, bahwa perubahan yang dilakukan seperti ini. Nah, itu masalah penyampaian budaya itu memang harus ketika masa-masa pelatihan, ketika baru masuk, dan seterusnya, itu harus kemudian tersosialisasikan sih Pak.
kenapa memilih budaya kita seperti ini, kenapa tidak seperti itu. Knowledge management-nya harus tersampaikan. Saya kira menyampaikan hal ini mudah, memang Pak Ari. Tapi saya sendiri berdiskusi dengan anak-anak saya bukan hal yang mudah juga. Umur saya udah 47 dengan yang usia 20 tahun, dengan yang 17 tahun, tidak mudah. Kita sendiri bertanya, kadang kemudian mereka tidak bisa menjawab dengan baik, dan seterusnya. Jadi bukan hal gampang memang berkomunikasi. Tapi dalam bahasa manajemennya, ya komunikasi itu memang satu-satunya harus kita lakukan. Membuat kelompok-kelompok gathering yang kita menjadi akrab satu sama lain, gitu kan Pak. Jadi kalau bisa, ya tidurnya sama-sama di mes, enggak kemudian ada yang di tempat yang bagus, ada level-levelan gitu kan, menjadikan enggak ada hal yang menyatukan. Saya kira hal yang bisa menyatukan adalah kita bisa makan bareng, api unggun bareng, gitu kan Pak. Saya kira itu memang mungkin bisa dicoba untuk dilakukan sehingga antara generasi tua dan muda itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, saya kira ini memang bukan hal mudah kalau di keluarga, tapi kalau di perusahaan saya kira bisa lebih mudah karena bisa diwajibkan, bisa diharuskan, Pak. Mungkin demikian untuk tanggapan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Saya Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Dinar. Ini ada ice breaking ini sepertinya akan disampaikan. Iya, Bapak. Ya, kalau gitu saya bisa akhirin ya. Materi dari saya. Semoga bermanfaat. Barakallah. Insya Allah kita ketemu lagi dalam momen dan acara yang berbeda. Matur suwun atas partisipasinya, Pak Risang, Pak Buyung, Pak Ari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Ganjar. Barakallah. Jadi Bapak Ibu, sebelum sesi sore ini diakhiri, kita bisa melakukan ice breaking sekitar 10 menit ya. Untuk Arif, untuk linknya bisa dibagikan. Bapak Ibu bisa mengakses link kuis yang sudah dibagikan di chat, Zoom chat. Dan bisa untuk join. Untuk namanya bisa diisi nama masing-masing ya. Baru 2 ini, 3. Uh, 11. Berarti kurang 8 ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum join bisa join sejenak. Sudah 12 yang masuk.
Sudah, apakah ada 13? Sembari menunggu mungkin saya izin menambahkan bahwasanya teknis permainannya nanti Bapak Ibu cukup memilih jawaban. Nantinya akan terpilih pemenang dengan skor tertinggi yang didasarkan pada jawaban yang benar dan juga menjawab dengan secepat-cepat. Untuk jumlah pertanyaan sendiri nanti ada 10 yang bervariasi mulai dari matematika, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, dan juga tebak-tebakan. Kita tunggu semenit lagi. Kayaknya udah cukup deh, bisa kita mulai deh. Kita mulai. Waduh, cepet deh jawab. Gajah apa yang selalu tempat sampah? Oh, udah benar semua nih. Bisa kita next question aja deh. Ada Mbak Denisa dan Pak Arfan nomor 1, 2. Terus next question deh. Masih tetap sama. Next question. Jadi kemudahan ini pertanyaannya ya. Aduh, masih tetap sama Mbak Denisa dan Pak Arfan. Kemudian next question. Oh, udah berubah sekarang. Pak Arfan dan Pak Harisul. Kemudian next question ya. Oh,
Next question. Udah pertanyaan ke-7 ya Bapak Ibu. Dan next question. Next question. Oh, masih Pak Arfan dan Bu Denisa. Kemudian untuk pertanyaan terakhir. Next. Nah, untuk hasil ice breaking kali ini berarti 2 pemenang dengan nilai tertinggi ada Pak Arfan dan Bu Denisa. Untuk hadiahnya akan langsung dikirimkan ke perusahaan ya Bapak Ibu. Pak Buyung udah selesai, udah sering menang deh kayaknya. Aduh Pak Buyung dikit lagi padahal mungkin next ice breaking selanjutnya untuk Bapak Ibu yang lain bisa mendapatkan hadiah. Kemudian untuk mengakhiri sesi hari ini, terima kasih kepada Pak Gancar atas ilmu yang telah diberikan. Kemudian terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam program ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu terakhir dari kami. Untuk Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore semuanya. Untuk bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.